Oke, selamat siang. Pada video kali ini, yaitu video untuk session ke-10. Di session ke-10 ini kita akan ngebahas lanjutan dari kasus perusahaan dagang PT Sukses Makmur Sentosa ya, yang lab C2 ini. Dari transaksi yang banking sampai nanti yang paling yang terakhir yang udah selesai sampai kita buat reportnya. Reportnya berupa profit or loss statement sama balance sheet. Nah, kalau di video-video sebelumnya yang dibuat sama si Cynthia, itu kan ngebahas tentang transaksi purchase and sales ya. Nah, untuk khusus video ini, kita mulai dari transaksi banking. Banking, nanti terus lanjut lagi ke adjust inventory, kemudian kita transaksi accounts, dan terakhir baru kita pelaporan yang berupa profit or loss statement sama balance sheet. Nah, di banking ini kita ada beberapa fitur yang akan kita gunain. Itu ada spend money, terus receive money, sama bank deposit dan bank register sih. Itu di reconcile account. Itu buat bank reconcile ya. Terus untuk yang di adjust inventory nanti kita bakal ada pakai fitur count inventory di mana inventory. Kemudian untuk accounts nanti kita akan pakai fitur transfer money dan record journal entry. Dan terakhir di untuk reports seperti biasa kita akan buat profit or loss statement dan balance sheet-nya. Oke, teman-teman sekalian boleh dibuka untuk modulnya, modul lab C2. Kita akan langsung aja ke halaman 98 ya, 98 di modul yang halaman cetak. Kalau halaman PDF itu 102. Dan juga teman-teman boleh juga buka aplikasi MyApp-nya. Aplikasi MyApp yang kita gunain adalah MyApp versi 17 ya. Kita lanjutin yang transaksi yang pertemuan-pertemuan sebelumnya, yang PT Sukses Makmur Sentosa. Oke, boleh dibuka fitur MyApp-nya. Oke, yes. Kalian bisa langsung pilih open aja karena kita mau buat yang transaksi, lanjutin transaksi yang Sukses Makmur Sentosa. Sukses Makmur Sentosa. Oke. Kemudian kalian pilih yang kalian simpan di folder kalian, emang buat tempat khusus buat simpan hasil kerja kalian yang lab C2 ini. Di open. Ini kalau ada kotak dialog ini kalian langsung oke aja, nggak usah passwordnya apa ya. Tinggal klik oke aja. Kemudian ini kalian pilih yang ketiga. Itu I want to activate my company file letter yang ada harinya. 18 days remaining. Oke. Klik, kemudian kalian pilih continue. Kalau nanti muncul kotak dialog kayak gini, kalian langsung klik oke aja. Nah, your data was live verified. Ini untuk menunjukkan bahwa udah diverifikasi dari 5 hari yang lalu. Berarti ada perubahan ya. Misalnya diupdate 5 hari yang lalu. Nah, itu kalian tinggal klik yes saja ya. Lalu klik OK. Ini OK lagi. Nanti akan muncul menu seperti ini ya. Saya biasa aja sih, kayak biasa aja. Nah, kita akan bahas yang menu ini, banking pertama, fitur spend money, receive money, dan bank deposit and bank register. Terus yang kedua adalah inventory. Di mana inventory ini kita akan pakai fitur ini, count inventory. Dan kita akan buat di inventory ini buat count inventory untuk penyesuaian barang dagangan kita, persediaan kita berapa. Terus yang di account kita akan pakai transfer dan juga record journal entry. Dan terakhir kita akan pakai ini, reports, ya index to report untuk profit or loss statement dan balance sheet. Oke. Oke, yang pertama, kita bisa langsung ya ke modul dulu ya. Di modul kita bahas banking dulu. Jadi untuk yang menu banking ini dapat digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran dan penerimaan yang melibatkan kas. Baik itu yang sifatnya tunai maupun yang bank. Maksudnya tunai itu kita yang akun kas di tangan atau kas kecil, atau kas yang belum disetorkan. Kalau bank kalian udah jelas ya. Jadi kayak kita punya kas di bank mana, misalnya bank ABC, bank DEF dan sebagainya. Terus transaksi yang menggunakan banking adalah transaksi yang berasal dari luar kegiatan usaha. Maksudnya itu transaksi yang di luar kegiatan jual beli barang dagangan kita. Ya. Kalau yang jual beli barang dagangan kita kan usaha kita kan ya. Kan kita usaha perdagangan. Itu kan biasa pakai purchase dan sales. Tapi untuk khusus banking ini kayak kita untuk mencatat di luar kedua transaksi itu. Contohnya kayak kita transaksi kayak pembayaran beban-beban. Terus
kita terima pendapatan investasi, ya kan? Terus pendapatan lain-lain yang memang membutuhkan kas dan bank. Nah, kita bisa larinya ke menu banking ini, antara spend money atau receive money. Baik, langsung saja kita ke transaksi yang pertama di spend money ini. Kita bahas fitur spend money dulu ya. Oke, kita langsung ke transaksi tanggal 7 Januari 2012, di mana mengeluarkan cek Bank ABC untuk keperluan pengisian kas kecil. Misalnya ini karena kas kecil, kas tangan. Karena kemarin yang kita udah buat kemarin kayak nggak ada akun kas kecil ya. Jadi kas kecilnya kita menggunakan akun kas di tangan sebesar 10 juta rupiah. Cek diberikan atas nama karyawan Budiono Sinaga. Oke, kita kembali lagi ke aplikasi webnya. Kita ke menu banking, ya. Kita ke menu banking ini, lalu kita pilih fitur spend money. Di spend money ini untuk di dalam fitur spend money ini ada beberapa item ya. Ada item akun. Item akun ini untuk kalian pilih menggunakan pengeluaran uang kalian, nge-spend money kalian menggunakan akun apa. Ada di sini kas di tangan, kas belum disetorkan, kas pengeluaran gaji, dan bahan dan sebagainya lah. Oke. Untuk balance ini balance untuk berapa nominal dari kas kalian yang di masing-masing ini. Nah, untuk di balance yang kas tangan sisa 528.000 ya. Kemudian ini tax inklusif, maksudnya sudah termasuk pajak atau belum gitu ya. Kalau dia tax eksklusif maka ini diancentang, oke. Oke, terus untuk cek number ini untuk nomor cek yang dikeluarkan. Dan ini biasanya kalau kita udah melakukan transaksi nih, misalkan kita kan pertama di kas di tangan, terus cek number kita 5, terus date kita ya anggaplah 27 April 2020, kita udah record, kemudian nanti kita mau coba lagi untuk spend money dengan akun yang sama di kas di tangan, maka cek number ini akan otomatis berubah. Nah, itu akan menyesuaikan ya. Kalau misalnya kalian nanti ubah lagi akun numbernya ke bank itu nanti akan bisa cek numbernya satu lagi, diulang dari awal kalau belum ada transaksi sama sekali, gitu ya. Ini lalu untuk card ini untuk kita bayarkan ke siapa sih, atau bayarkan melalui siapa gitu, lebih tepatnya kita bayarkan melalui siapa ya. Nah, nanti ada pembahasannya berapa gitu ya. Lalu untuk date ini untuk tanggal transaksinya, lalu kemudian amount itu untuk berapa uang yang kita keluarkan, ya kan, uang yang kita keluarkan untuk transaksi tersebut. Memang untuk penjelasan kita keluarin ini untuk apa sih, ya kan, kita keluarkan uangnya untuk apa, ya, kalian bisa tulis di memo nanti. Nah, yang di sini yang ini account ini sebenarnya prinsipnya sama ya kayak kalian bikin di record journal entry ya. Kalau di record journal entry itu kan kalian ada akun yang debit dan kredit. Nah, inilah yang akun yang di sini yang jadi akun kredit kalian karena dia ngeluarin kan kas. Nah, yang akun yang ini akun debit. Dan biasanya ini isinya beban-beban karena kita spend money, kita keluarin uang untuk membayarin beban, biasanya untuk yang spend money ya. Gitu. Oke. Mungkin biar lebih jelasnya kita langsung masuk aja ke pembahasan tanggal 7. Oke. Tanggal 7 ya. Tanggal 7 Januari. Kita buat dulu date-nya. 7 Januari 2012. Untuk cek numbernya, kalau di modul kalian mungkin tanggal 2 ya. Cek numbernya 2. Cek numbernya itu 2. Nomor 2 maksudnya. Tapi saya prefer kayak nomor 5 aja sih. Ikutin aja yang udah. Karena kayak yang cek nomor 2 itu kayak udah dipakai. Jadi takutnya nanti ada transaksi yang kehabis yang sebelumnya. Saya ngerinya di situ sih. Jadi saya ikutin ini aja. Cek nomornya jadi nomor 5 ya. Lalu amount-nya ini kita tulis, disebutkan 10 juta ya, 10 juta rupiah. Maksudnya amount-nya 10 juta rupiah. Oke, TT sudah benar. Kemudian ya kita ke memo dulu deh. Memo untuk kegiatan apa sih? Untuk pengisian kas kecil ternyata. Oke, bisa diisi pengisian kas kecil. Kas kecil. Kemudian dia cek diberikan atas nama karyawan Budiono. Nah, kalau disebutkan ada atas nama siapa gitu, nah, kita buat di sini KT. Nah, KT di sini. Nah, atas nama Budiono Sinaga nih. Nah,
Budiono Sinaga ternyata belum ada. Nah, kita buat lagi kartu baru, kita ke new, kemudian kita pilih card type-nya. Card type ini kan karena dia statusnya si Budiono Sinaga ini adalah karyawan, kita ubah card type-nya menjadi employee. Lalu last name Sinaga Budiono mungkin. Coba kita coba ya, Sinaga Budiono. Budiono, oke. Terus card ID-nya strip, karena dia statusnya employee ya, jadi kita pakai kodenya E aja, employee strip 001. Kemudian ini ada address dan phone seperti biasa kalau kalian bikin kemarin di customer sama supplier card list. Tapi karena di sini nggak ada keterangan lebih lanjut mengenai address dan phone number, jadi nggak perlu diisi. Maka kalian bisa langsung oke aja. Setelah itu kalian klik yang tanda panah ke bawah ini, yang card. Lalu kalian pilih yang Sinaga Budiono, Budiono Sinaga lah ya, sama aja. Lalu use card atau kalian bisa enter aja langsung. Jadi akan muncul sendiri sini. Terus PI-nya ini atas nama Sinaga Budiono. Itu kita buat ya. Lalu memonya, memonya karena tadi kita udah isi, dia otomatis berubah sih. Kita ubah jadi pengisian kas kecil. Kas kecil. Sudah. Oke, kalau sudah kita bisa langsung ke account-nya. Account di sini kita isi di sini. Dia untuk keperluan apa sih? Ya. Untuk keperluan pengisian kas kecil, kita keluarin uang untuk pengisian kas kecil. Baiklah, karena pengisian kas kecil berarti kas kecil kita ada yang nambah dong, ya kan? Kas kecil kita nambah, tapi karena di sini nggak ada akun kas kecil yang kita buat sebelumnya dan disebutnya masukin ke kas di tangan, masuk di sini kas di tangan. Halo, klik use account. Oke. Nah, di sini berarti bukan kas di tangan yang berkurang, tapi kita lihat dia ngisinya melalui apa? Melalui cek bank ABC. Maka kita di sini ubah jadi bank ABC ya. Sebelumnya belum diubah ya. Kita ubah akunnya cek bank ABC. Oke. Seperti ini. Sudah selesai. Maka ini benar ya. Jadi anggapannya kas di tangan ini yang di debit dan ini yang di kredit bank ABC. Kita mendapatkan kas kecil untuk kas di tangan, tapi kita keluarin uangnya dari bank ABC. Seperti itu. Terus amount-nya sudah benar 10 juta. Sama ya. Maka nanti di sini total allocated dan total paid akan seimbang, akan balance gitu. Pastikan out of balance 0 dan yakinkan bahwa teks yang kalian di sini sudah NT. Ini non taxable, tidak dikenakan pajak. Kalau sudah, kalian bisa klik record. Oke. Itu untuk yang pengisian kas kecil tanggal 7 Januari. Sekarang kita bakal lanjut lagi ke transaksi seterusnya ya. Baik, kita ke transaksi selanjutnya tanggal 8 Januari. Oke, tanggal 8 Januari itu membeli perlengkapan kantor secara tunai menggunakan kas di tangan sebesar 1 juta rupiah. Baik, kita bakal langsung saja ke aplikasi Mayopnya. Ini sebelumnya bisa langsung di close dulu ya. Nah, karena kebetulan kita pakai spend money lagi, maka kita ke menu banking lalu pilih fitur spend money. Kita lihat nih, dia tadi sebutkan dia membayarnya menggunakan kasih tangan, terus untuk pembelian perlengkapan supplies. Nah, di sini account saya sendiri untuk yang kita pembayaran itu sudah kasih tangan ya, jadi kayak nggak perlu diubah lagi. Jadi kasih tangan, bisa account, balance ini menunjukkan bahwa memang nominal segitu 10.528.000 untuk nominal akun kas di tangan. Lalu kemudian dia ini tax inklusif ya. Dia tax inklusif. Kemudian Septembernya kita ubah jadi nomor 6 deh ya. Jadi nomor 6. Data kita ubah jadi tanggal 8. Kemana sebesar berapa? Kemana sebesar 1 juta rupiah. Oke. Lalu apakah di soal disebutkan ya di modul? Oh, ternyata dia tidak ada. Tapi di pembahasan di modul kalian ini dia menggunakan siapa nih? Maksudnya kartu siapa ya? Dia pakai Budiono Sinaga ya.
Ini kan kita ikutin aja yang di modul. Jadi kita pakai card juga si Budiono Sinaga ini. Kita ganti ya cardnya jadi Budiono Sinaga. Sinaga Budiono lah. Lalu untuk memonya kita isi jadi beli perlengkapan kantor. Oke. Oke, kemudian kita ke account-nya. Di account-nya kita isi dengan supplies. Sekarang kita ingin membeli supplies ya. Nah, karena kita ingin membeli perlengkapan, kita pilih supplies 11350. Kemudian di account. Nanti dia akan otomatis sendiri keluarkan amount-nya. Ya. Amount-nya ini kita enter saja. Seperti ini. Dia untuk keperluan hanya untuk beli perlengkapan kantor aja, untuk supply saja. Maka udah benar ya, 1 juta amount-nya. Amount isi juga 1 juta. Total allocated-nya juga benar ya, 1 juta. Total paid juga 1 juta. Out of balance sudah 0. Dan tax sudah non-taxable. Maka kalau udah itu semua, kalian bisa kalau sudah, kalian bisa pilih cancel atau close ya. Nah, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya tanggal 10 Januari, membayar hutang iklan dan dikeluarkan dengan cek bank ABC tanggal sebesar 7 juta rupiah. Di sini kita akan buat ya. Ke menu banking lagi, kemudian ke fitur spend money. Nah, untuk dia pembayarannya itu kan tadi disebutkan ya menggunakan cek bank ABC. Cek bank ABC. Maka kita ubah di sini account-nya menjadi bank ABC. Oke, kemudian di sekam. Sudah benar ya, cek bank ABC. Teksnya juga teks inklusif, jadi nggak perlu diancentang. Cek number-nya itu sebesar nomor 3 ya. Cek number-nya nomor 3, terus date itu kita ubah jadi tanggal 10 Januari. Amount-nya sebesar 7 juta rupiah. Untuk memonya, oh ya, karena di sini juga nggak disebutin card sama pay-nya, maksudnya menggunakan card siapa gitu ya, jadi nggak perlu diisi kalau memang nggak disebutkan. Jadi card itu hanya sifatnya opsional. Kalau memang ada keterangan tambahan dia menggunakan card karyawan siapa atau siapapun itu, kalian isi, tapi kalau nggak ada ya nggak usah isi. Untuk memonya, membayar utang iklan ya, berarti membayar utang iklan. Kemudian sudah seperti itu, kalian pilih nih account-nya. Account-nya berarti kita pilih utang iklan ya kan, karena kita ingin membayar utang iklan tapi melalui bank ABC. Sifatnya sudah jadi utang, maka kita ke akun nomor 2, kita cari hutang iklan 21503 ya. Sudah sebesar 7 juta rupiah. Namanya juga akan otomatis keluar ya. Nah, terus auto balance sudah 0, teksnya juga NT, maka kalian bisa langsung record. Oke. Oh ya, yeah, already use check number 3. Oke. Karena kayak ini udah pernah terpakai, kita cancel aja, kita ganti check numbernya ya. Takutnya nanti ada transaksi yang hapus. Kita ganti jadi check numbernya nomor 4. Oke. Udah bisa direcord. Oke. Terus close lagi. Kita ke model lagi. Lanjut lagi. Nah, kita lanjut ke tanggal 10 berikutnya, yaitu 10 Januari 2012, di mana kita membayar SSP, surat setoran pajak dengan kas di tangan. PPh 21 karyawan sebesar 2.500.000 dan PPh 25 dibayar di muka Januari 2012 sebesar 1 juta rupiah. Nah, kita masuk ke aplikasi lagi. Kita ke menu banking. Ya, menu banking. Kemudian kita pilih fitur spend money lagi. Kita ingin membayarnya PPh ini menggunakan kas di tangan ya. Jadi account-nya kita ganti. Nah, udah dikasih tangan, berarti udah benar ya. Misalkan teksnya ini dia teks inklusif atau bukan? Oh, dia teks inklusif, sudah termasuk pajak ya. Jadi nggak usah diancentang. Untuk cek numbernya,
cek numbernya itu nomor 7 ya. Jadi udah otomatis. Kan sebelumnya cek numbernya itu nomor 6. Sekarang udah otomatis jadi cek nomor 7. Date juga tanggal 10, jadi kita nggak usah ubah lagi. Kemudian money itu sebesar berapa? Sebesar 3.500.000. Dapat dari mana? PPh 21 itu dibayarkan sebesar 2.500.000. Kemudian yang PPh 25 sebesar 1 juta. Maka ditambahkan jadi 3.500.000. Dan kartu pay-nya tidak perlu diisi karena nggak ada keterangan. Memonya kita isi membayar SSP, surat setoran pajak. Surat setoran pajak. Lalu kita bisa isi di bagian ini account-nya. Karena kita isi apa yang kita mau bayar dengan kas tangan ini. Itu tadi ya, hutang pajak PPh. Itu PPh untuk PPh 21 dan PPh 25. Nah, hutang PPh pajak pasal 21 misalkan sebesar, nah di sini kan dia kalau lihat di modul kan 2.500.000. Nah, ini kalian bisa ketik aja pulang sebesar 2.500.000 ya. Oke, kemudian nanti muncul lagi. Dari sini harta balance masih 1 juta nih. Karena yang kita masih ada yang hutang PPh pasal 25 belum dimasukin. Nah, hutang PPh pasal 25 hutang apa ya? Satu. Oh, ternyata dia PPh 25 dibayarin muka ya. Berarti dia masuk akun aset. Oke, kita pilih PPh 25 dibayarin muka. Use account. Nah, dia nanti akan otomatis sendiri membalancekan atau mengeluarkan nominalnya. Nah, sebesar 1 juta. Kalau sudah, kalian bisa enter aja. Pastikan auto balance 0 dan statusnya di sini NT tentang teks. Kalau sudah, kalian bisa klik record. Oke, close lagi. Kita ke transaksi tanggal 11. Membayar biaya pemasangan untuk periode bulan ini sebesar 3.500.000. Dibayarkan melalui cek Bank Poli. Nah, di sini disebutkan ya untuk apa aja. Untuk iklan pemasaran sebesar 2 juta, entertainment sebesar 1 juta, dan transportasi pemasaran sebesar 500.000. Oke. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke tanggal 11 ya. Dia dibayarkannya menggunakan cek Bank Poli. Maka kita ke menu banking lagi, terus ke spend money. Kita ubah ya account di sini jadi Bank Poli karena dia bayarkan dengan Bank Poli ya. Oke, sudah use account. Balance-nya terlalu besar gini dan dia tax inklusif ya. Nah, dia tax inklusif, maka nggak perlu diancentang. Kemudian cek numbernya ini coba satu ya. Kita ikutin yang 5 dulu. Date-nya tanggal 11. Kita ubah date-nya di tanggal 11 Januari 2012. Anualnya sebesar 3.500.000. Kita tambahin sebesar gitu. Memonya kita membayar biaya pemasaran. Karena semua akun nanti untuk biaya pemasaran ya. Pemasaran. Untuk card sama pay-nya ini karena nggak disebutin maka nggak perlu diisi. Nah, kita isi. Yang pertama itu beban iklan. Masukin beban iklan, misalkan. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang, ini bisa diketik ya kalau tidak sesuai. 2 juta kalau tidak salah untuk beban iklan. Dan beban entertainment pemasaran. Rp1 juta, diketik lagi. Kemudian untuk beban transportasi, misalkan 500.000. Nah, jadi kalian udah langsung enter aja. Nah, pastikan auto balance 0 dan teksnya itu NT. Baik, kalau sudah, oke ya. Kalau balance sudah 0 dan teksnya NT, maka kalian bisa langsung record. Oh, you have already used check number 1. Oke, kita cancel aja ya. Nah, kita ikutin aja deh nomor 3 deh ya. Cek nomor 3. Diubah ya cek nomornya jadi nomor 3. Nah, kalian record. Oke. Dan kalian cancel aja atau close. Balik lagi ke modul. Nah, sekarang kita ke tanggal 15 Januari nih.
15 Januari. Membayar rekening listrik, air, dan telepon bulan ini dengan kas di tangan sebesar 2.500.000 masing-masing. Untuk listrik 1 juta, telepon 1 juta, dan air 500.000. Kita langsung aja balik lagi ke aplikasi webnya. Kita mau bayar listrik, air, dan telepon ya, menggunakan kas di tangan. Nah, kita balik lagi ke menu banking, kemudian pilih fitur spend money. Lalu di sini ya, account-nya sudah otomatis ya kas di tangan. Jadi kayak nggak perlu diubah lagi karena kita bayar juga menggunakan kas di tangan. Ya, dia tax inclusive atau bukan? Lihat. Tax inclusive sudah termasuk pajak, maka ini nggak perlu diancentang. Kemudian cek numbernya juga nomor 8 ya, sesuai di modul. Jadi udah benar. Kemudian data kita ganti jadi tanggal 15 Januari. Kemana kita isi sebesar total ya 2.500.000. Kaca PJ nggak perlu diisi karena nggak ada keterangan. Untuk memonya kita isi membayar rekening listrik, air, dan telepon. Oke, sudah. Maka kita akan isi yang ini ya, biaya-biaya yang akan kita bayar. Beban apa aja? Ada beban listrik sekarang sebesar 1 juta. Kemudian beban apa lagi? Beban telepon ya. Oh ya, ini karena memang kasusnya dipisah aja sih. Seandainya kalau kalian bisa disebutkan dibebankan pada beban utilitas, ya cukup satu aja. Karena ini kasusnya dibikin terpisah, listrik, telepon, dan air. Gitu. Terus untuk beban air, jadi 500.000. Nah, kalau sudah, pastikan auto balance 0 dan teksnya NT. Oke. Kalau sudah, kalian bisa klik record. Cancel lagi. Kita balik lagi ke modul. Transaksi tanggal 20 Januari. Membayar jasa tenaga ahli untuk penyusunan laporan keuangan pajak sebesar Rp3.500.000 dengan mengeluarkan cek ABC. Bisa cek Bank ABC ya. Nah, kita balik lagi ya ke aplikasi. Kita ke menu banking lagi karena kita ingin ngeluarin uang lagi. Kita mau hambur-hamburin duit lagi. Terus ke yang spend money. Spend money ini account saya ini tadi kita bayarnya itu menggunakan apa sih? Menggunakan cek ya, cek Bank ABC. Maka kita ubah account saya yang di situ jadi Bank ABC. This account. Apakah dia tax inklusif atau tax eksklusif ya? Lihat dulu posisinya. Ternyata ada tax inklusif, jadi nggak perlu diancentang. Terus cek numbernya ini kita ikut 5 ya. Mungkin kita ikut aja 4 dulu deh, 4 ikut-ikutan yang ini dulu. Terus date jangan lupa diganti jadi tanggal 20 ya, 20 Januari 2012, mana sebesar 3.500.000. Card sama pay-nya karena nggak ada keterangan jadi nggak usah diisi. Kemudian memonya kita isi jadi untuk membayar jasa tenaga ahli. Jasa tenaga ahli ini siapa sih? Jasa untuk laporan keuangan pajak ya. Nah, oke. Sudah, kita ke accounts yang di sini, tab ini, kemudian pilih tanda panah ke bawah, lalu pilih cari ini upah tenaga ahli ya, karena kita bayarinnya buat upah, termasuk beban juga. Nah ini dia upah tenaga ahli, dan enter tangga, klik isikan. Dia akan muncul sendiri sebesar 3.500.000 ya nominalnya. Kemudian kalian bisa enter aja. Udah nggak ada lagi ya, jadi udah pas. Auto balance udah 0. Kemudian status teksnya ini sudah non taxable atau NT. Kalau sudah, kalian bisa klik record. Oke, di sini ya udah terpakai ya. Cek nomor 4 yang dipakai. Kita cancel dulu. Kita budget tanggal jadi nomor 5 deh ya. Cek nomor 5. Oke, sudah. Lalu kita klik record. Oke, kalau sudah, kalian bisa cancel atau close. Kita balik lagi ke modul.
di modul. Nah, ke transaksi tanggal 22 Januari 2012. Rekan cek Bank ABC untuk keperluan pengisian kas di tangan atau kas kecil sebesar 7.592.000. Nah, kita mau isi kas kecil lagi nih. Tapi kas kecil ini menggunakan akun kas di tangan. Didapat uangnya dari mana? Dari Bank ABC. Nah, kita balik lagi ke aplikasi Map kita. Kita ke menu banking, lalu ke fitur spend money. Sudah. Nah, dia kan ngeluarin uangnya melalui Bank ABC ya. Maka account-nya di sini kita ubah jadi Bank ABC ya. Bank ABC. Kan. Nah, terus juga dia sudah statusnya teks inklusif, jadi nggak perlu dia centang. Cek nomornya nomor 5 ya, 5 udah pakai banget. Oke, udah sih nomor 5 tadi. Jadi kita ikutin aja yang ikutin yang di aplikasinya ya, jadi 6 aja. Oke, yang ini beda sih. Terus date-nya kita ganti jadi tanggal 22 Januari 2012 date ya. Untuk amount-nya kita isi sebesar 7.592.000. Card sama PI-nya nggak ada informasi, nggak usah diisi. Lalu memonya kita isi pengisian card kecil. Kita mau isi kecil ya. Nah, masuk ke akun siapa nih? Kan kita mengisi kas kecil ya. Seharusnya masuk ke akun kas kecil. Tapi karena kita akun yang nggak ada buat yang akun kas kecil, masukin ke kas di tangan. Sudah dipilih kas di tangan, lalu use account. Nanti akan keluar sendiri angkanya ya. 7.592.000. Di enter, kemudian pastikan out of balance 0 dan status teksnya NT atau not taxable. Kalau sudah, kalian bisa klik record, lalu cancel lagi. Balik lagi ke modul. Nah, untuk transaksi selanjutnya nih, tanggal 30 Januari 2012. Membayar gaji dengan cek ABC sebesar 21.500.000 dengan rincian gaji atau upah sebesar 15 juta hingga nanti tunjangan jam sostek sebesar 500.000. Oke. Kita mau bayar gaji dengan cek ABC. Berarti kita mau bayar gaji ini semuanya ya, yang gaji sampai tunjangan jam sostek ini yang akan dibayarkan, tapi gunakan cek Bank ABC. Oke, kita balik ke aplikasi Map kita. Kita ke menu banking. Ya. Karena kita emang ngeluarin duit lagi. Kemudian pilih fitur spend money. Lalu karena kita ingin ngeluarinnya melalui Bank ABC, maka kita ubah jadi Bank ABC. Oke, sudah dipilih, maka kita klik use account. Kita lihat nih di modulnya ya, dia inclusive atau eksklusif. Ternyata dia teks inclusive, jadi nggak perlu di-uncentang. Nah, ininya nggak perlu di-uncentang ya. Terus cek numbernya itu cek number, kita ikutin aja deh, cek number 7 ya, 7. Date-nya kita ganti jadi tanggal 30 Januari. Amount-nya sebesar 21.500.000. Card sama PI-nya karena nggak ada informasi, nggak bisa diisi. Terus kemudian memonya kita isi dengan membayar gaji pegawai dengan cek ABC. Gaji pegawai dengan cek Bank ABC. Ini memang seperti ini. Terus account yang di sini untuk masing-masing beban yang kita bayarkan ya. Nah, di modul kan itu terpisah ya, ada yang beban gaji, terus ada tunjangan jabatan, terus ada tunjangan jam sostek dan sebagainya. Ini kita masukin satu-satu ya. Beban gaji. Beban gaji kalau tidak salah sebesar 15 juta. Kemudian yang kedua itu tunjangan apa ya? Tunjangan jabatan. Tunjangan jabatannya sebesar 5 juta. Lalu yang ketiga, kalian klik yang tanda panah ini lagi ya. Kita habis tunjangan jabatan itu ada insentif dan bonus karyawan. Itu sebesar 1 juta. Lalu klik lagi yang tanda panah ke bawah.
kita pilih tunjangan jam sostek. Nah, itu dia bakal otomatis besar 500.000. Bakalan enter lagi. Nah, pastikan auto balance ini 0 dan ininya NT ya, status X-nya. Nah, sudah kalian bisa klik record. Nah, cancel lagi. Kita balik ke mode lagi. Sekarang yang kita masuk ke transaksi tanggal 31 Januari 2012. Berdasarkan ranking koran Bank ABC, terdapat biaya administrasi per Januari 2012 sebesar 35.000. Nah, oke. Kita balik lagi ke aplikasi web kita. Kita ke banking, kemudian ke fitur spend money. Nah, kita ke account saya. Account saya dia bilangnya biaya administrasi untuk cek Bank ABC. Maka yang kita keluarin ini kan dia transaksi bank untuk si Bank ABC ya. Oke, kita pilih si Bank ABC. Dan use account. Udah transaksi inklusif atau bukan? Oh, ternyata dia tax inklusif, jadi nggak perlu diancentang. Cek numbernya juga, ini bingung sih, 2 atau gimana ya. Saya ikutin yang di itu aja deh, yang di Mayop, karena biasa sih yang di Mayop ini udah otomatis dia ngikutin itunya. Karena pasti ada yang transaksi yang sebelumnya yang tercatat gitu. Jadi takutnya nanti kalau soalnya kita ikutin cek number yang di modul, takutnya nanti yang cek number yang transaksi sebelum itu kehapus. Jadi saya ikutin yang di Mayop aja. Oke. Date-nya kita di tanggal 31 Januari 2012, amount-nya sebesar 35.000 ya. Nah, bisa 35.000. Card sama PI-nya nggak ada informasi, nggak usah diisi. Maka terus memonya itu kalian isi biaya administrasi Bank ABC. Bank ABC. Account di sini ya untuk kita bayar ini buat apa sih? Nah, kita kan untuk biaya administrasi ya. Nah, di sini kalian klik tanda panah ke bawah. Nah, biaya administrasi bank itu biasanya sih ada expense sih, jadi pasti 9. Sudah, kalian kemudian bisa enter atau enggak klik use account aja. Oke, nanti dia akan muncul sendiri. Nanti amount-nya ini akan otomatis ke record. Kalian enter lagi. Lalu sudah ya, ini kalau sudah benar, auto balance-nya ada 0 dan statusnya di sini teksnya NT. Kalian bisa klik record. Cancel. Baik, untuk transaksi yang spend money sudah selesai ya, sampai tanggal 31 Januari ini. Dan kita akan masuk ke yang selanjutnya nih, transaksi receive money. Nah, sebelumnya untuk receive money ini digunakan untuk transaksi penerimaan uang selain piutang usaha. Contohnya seperti penerimaan uang dari investasi, tadi yang sudah dijelasin ya, kayak dividen, terus penjualan surat harga, terus penjualan saham sendiri ke publik, dan lain sebagainya. Jadi, selain yang berhubungan dengan piutang dan juga aktivitas penjualan kita gitu ya, perdagangan kita gitu, kita bisa gunain akun banking terus fitur receive money. Baik, kita langsung saja ke pembahasan transaksi tanggal 3 Januari receive money ya. Berusaha memperoleh hasil investasi atau dividen dari PTA sebesar Rp3.250.000 dan dividen dari PTB sebesar Rp4.125.500. Hasil tersebut ditransfer melalui Bank Poli atau ke Bank Poli. Oke. Kita bisa ke aplikasi webnya sekarang. Di sini kan kita udah di menu banking ya. Nah, sebelumnya kita di fitur spend money. Sekarang kita pindah ke fitur receive money. Oke. Kalian bisa klik aja receive money. Nah, di fitur receive money ini ada beberapa item. Ada item deposit account, ini untuk yang kita bisa pilih ya, kita bayar atau nerimanya itu dari mana aja. Bisa kasih tangan, kasih login setor, Bank ABC, Bank Poli. Itu tergantung transaksinya. Kemudian yang kedua ini group with undeposit funds. Jadi khusus untuk kita transaksi yang hanya bisa diterima oleh kas belum disetorkan. Dan juga group with undeposit funds. Jadi yang kita terimanya melalui hanya kas belum disetorkan. Untuk deposit token ini juga sama ya. Kalau kalian milih misalkan kas di tangan atau apapun itu,
Jadi nanti akan menampilkan balance sebesar berapa di sini. Biasanya ada tax inklusif juga ya. Jadi tergantung dia transaksinya ini sudah termasuk pajak atau belum. Ya. Untuk liquid and deposit juga nanti dia akan muncul juga balance berapa. Seperti itu. Terus ini ada sini payer. Payer ini yang membayarnya siapa gitu. Kita terima uangnya dari siapa ya kan. Yang membayar siapa. Terus amount receive, nilai uang yang kita terima berapa nominalnya. Payment method ini kita dibayarnya melalui apa, transfer atau giro atau apapun itu. Memo gitu untuk kita nerimanya berupa apa. Maksudnya itu atas transaksi apa gitu untuk memonya. Untuk ID ini kayak sama kayak check number yang kita bikin di spend money ya. Jadi ceknya ini ID-nya berapa, terus date di sini juga tanggal transaksi tanggal berapa. Di sini juga penggunaan account-nya juga sama aja ya. Jadi kalau sebelumnya di spend money untuk apa sih maksudnya account apa yang kita bayarkan, tapi di sini terbalik konsepnya. Karena kita receive money, maka kita terima ini dari transaksi apa. Gitu. Oke, kita bisa langsung aja ke transaksi tanggal 3 Januari. 3 Januari tadi kan disebutkan terima hasil investasi ya, dividen dari PTA dan PTB. Nah, di transfer melalui ke Bank Poli, maka di deposito account ini kita ganti menjadi Bank Poli, bukan lagi kas tangan. Bank Poli kita terima uang melalui Bank Poli. Oke, balance sebesar gini. Apakah dia tax inklusif? Ya, ada tax inklusif ya, jadi nggak perlu diancentang. Kemudian payernya ini melalui siapa kita dibayarnya? Oh, karena dia tidak disebutkan payernya dari siapa, maka kita nggak perlu isi. Jadi ini kita cancel aja. Amount receive kita terima adalah sebesar berapa sih? Kita lihat nih, dia dapat terima 3.250.000 untuk yang PTA, terus PTB 4.125.500 ya. Kalian tambahin aja, jadi itu sebesar 73.75.500. Oke, terus ID-nya CR ya, kredit. Nah, ini kita ikutin aja deh. Ikutin modul aja. CR 04 kali 12. Dan date-nya ini kita ganti jadi tanggal 3 Januari ya. Oke, terus untuk payment method-nya dia disebutkan di modul, dia menerimanya melalui transfer ke Bank Poli. Maka payment method-nya kita ubah jadi transfer. Oke, sudah. Untuk memonya kita isi perolehan hasil investasi dari PTA dan PTB. Jadi peroleh hasil investasi dari PTA dan PTB dan nilai PTA dan B sama aja. Terus di bagian account saya, oh ya, karena ini sifatnya pendapatan ya, maka kita nanti akan masuk ke yang akun pendapatan nih. Tapi pendapatannya ini bukan dari pendapatan yang merupakan hasil utama kita yang di berdagang itu, tapi dari dividen. Jadi masuk ke pendapatan lain-lain. Pendapatan mana? Pendapatan lainnya. Pendapatan usaha lainnya. Oke, 490. Kalau sudah kalian bisa enter atau enggak, userkan aja. Nah, di sini kan karena dia terpisah ya, ada PTA dan PTB. Kita buat PTA dulu sebesar 3250. Nah, ini salah sih tadi. Saya harusnya langsung enter, tapi nggak apa-apa. Di sini kalian bisa klik lagi ke amount-nya, terus kalian pencet tab lagi. Kita mau ke bagian memo, kita mau isi bagian dividen dari mana sih. Nah, di modul kalian bisa lihat ya, memo ini keterangannya dividen dari PTA. Nah, kalau sudah kalian bisa klik atau pencet tab lagi. Nah, teksnya ini pastikan NT ya, non taxable. Nah, kalau sudah kalian bisa klik enter lagi. Sama juga pendapatan usaha lainnya ya, untuk yang PTB ini juga. Nah, itu sebesar 4.125.500. Dia akan menyesuaikan dengan yang totalnya.
Oke, kemudian kalian bisa tap lagi. Kita mau isi memonya ini dividen PTB. Lalu dividen dari PTB ya. Lalu tap lagi. Pastikan teksnya ini NT ya, tentang teksnya. Lalu kemudian out of balance ada 0. Teksnya sudah NT, maka kalian bisa record. Lalu cancel lagi. Kita ke transaksi modul selanjutnya. Nah, modul selanjutnya transaksi tanggal 14 Januari. Menjual saham biasa sebesar 1000 lembar dengan nominal Rp1.000 per lembar. Laku dijual di pasar dengan harga 1.300 per lembar. Nah, nilai nominal ini kan sebesar 1000 ya untuk saham kita nih. Terus dia jualnya sebesar sebanyak 1000 lembar saham. Tapi dia laku terjual dengan 1.300, berarti kita ada dapat untung dong, ya kan? Kalau kalian belajar di akun dasar atau di intermediate, itu istilahnya tuh yang keuntungannya itu kita sebut share premium ya, share premium ordinary atau share premium preference. Nah, yang keuntungannya 300 inilah yang jadi share premium. Tapi masukinnya nanti kita masuk ke agio atau disagio saham. Tergantung dia sifatnya untung atau rugi sih, gitu. Terus hasil penjualan yang diterima dalam bentuk giro. Nah, ini terus dikasih tahu juga masuknya ke grup with undeposited funds. Nah, oke. Kita ke aplikasi web kita lagi. Kita dapat uang ya untuk penjualan saham kita. Kita ke banking, kemudian ke fitur receive money. Kita terima uang. Nah, tadi kan disebutkan ya, dia masuk ke ini group with undeposited funds. Maka kita klik group on with undeposited funds. Ada kan muncul nih ya, kas bawah disetorkan, terus balance-nya berapa saat ini. Terus dia masuk teks inklusif atau eksklusif sih, kan? Ya, karena dia ini teks eksklusif, maka kita uncentang ya. Kita pilih lagi balance saya. Nah, nggak beda sama yang di modul, saya ingin cek dulu untuk dia balance-nya berapa sih. Oke, sebesar gini. Oke, baik. Beginning balance, 300 juta. Oke. Mungkin belum diubah ya, beginning balance ini sebesar 300 juta, tapi udah ada penambahan ini. Oke, kita close lagi. Nah, ini balance-nya sebesar ini ya, berarti udah benar seharusnya sih. ID-nya itu CR003. Baiklah, kita ikutin aja ya yang di modul CR05 kali 3. Jadi kita ubah jadi tanggal 14 Januari 2012. Amount receive ini kita terima tadi berapa ya? Kan dihargai 1.300 kita jualnya. Terus dikali 1000 lembar saham, berarti kita terima 1.300.000 ya. Lalu payment metode ini kita terima dari melakukan apa sih? Disebutin di situ menggunakan giro ya. Nah, di payment metode ini kita ubah jadi giro aja. Nah, oke, sudah ubah jadi giro, kita pilih method. Memonya kita tulis penjualan saham biasa. Nah, account number-nya kita isi untuk ini transaksi dari mana aja. Kita kan jual saham ya. Berarti ada saham kita yang berkurang nih. Saham biasa kalau saya saham biasa sebelum hari ini, yang equity dia berkurang. Tapi karena ini dia nilai parnya, berarti kita sesuai dengan nilai par ya. Jadi 1 juta. 1000 dikali 1000. Dan kita masuk yang selisihnya 300.000 ini ke agio atau disagio saham, karena dia ini yang keuntungannya inilah. Oke. Disekon lagi. Oh, ini sana. Bisa 1 juta. Rp300.000 ya. Oke. Kalau sudah benar, maka di sini auto balance 0 dan teks ini
udah ente, maka kalian bisa record. Oke, dan kalian cancel lagi, kita masuk ke modul lagi ya. Nah, modul selanjutnya ini transaksi tanggal 31 Januari 2012. Pendapatan bunga Bank ABC per Januari 2012 sebesar Rp125.500. Langsung ditransfer ke Bank ABC. Nah, kita kan terima pendapatan bunga untuk Bank ABC ini ya, sebesar 125.500 dan metode ditransfer ke Bank ABC. Nah, kita masuk ke aplikasi My kita lagi. Nah, ke menu banking, ya kan? Terus kita ke receive money. Karena kita terima uang. Nah, tadi disebutin dia nggak ada masuk ke grup lead Anda Preserve Funds ya. Jadi grup lead Anda Preserve Funds ini hanya untuk yang kita terimanya ini berupa kas belum disetorkan. Nah, terus kita balik lagi aja ke deposit to account. Terimanya ke dia melalui apa sih terimanya? Melalui Bank ABC ya. Karena ini pendapatan bunga dari Bank ABC. Terus dia harus cek inklusif atau eksklusif nih. Oh, sebenarnya dia teks eksklusif. Jadi kalau di modul sih dia teks eksklusif. Jadi nggak dibikin centang teks inklusif ya. Terus layernya nggak ada. ID-nya kita ubah jadi CR004 ya. CR 05 kali 4. Data kita ubah jadi 31 Januari. Amount-nya sebesar 125.500. Payment methodnya dia disebutkan ditransfer ke Bank ABC, maka kita di sini transfer. Lalu use method. Terus memonya kita isi pendapatan bunga Bank ABC. Oke, sudah. Nah, kita isi di sini account-nya. Kan dia pendapatan bunga ya. Maka kita isi di sini, klik tanda panah bawah, kita cari pendapatan bunga. Nah, biasanya pendapatan bunga itu dalam bentuk other income. Jadi kita ke akun nomor 8, pendapatan bunga, dapat. Di sini nanti dia otomatis sebesar 125.500. Kalau sudah enter, pastikan off balance-nya 0 dan teksnya ini NT. Kalau sudah, kalian bisa klik record. Oke. Oke, kemudian nah, untuk yang transaksi di receive money sudah selesai. Sekarang kita bakal masuk ke bank reconcile. Nah, di bank reconcile ini kita akan dua step ya, ada prepare bank deposit sama nanti bank register. Sebenarnya untuk yang bank reconcile ini nggak terlalu terlalu familiar di UAS nanti, jadi kayak jarang banget keluar. Tapi ya kita perlu belajar juga sih untuk prepare bank deposit sama bank register ini. Jarang sih keluar untuk ini ya. Jadi biasa cuman transaksi perusahaan dagangnya purchase, sales, terus receive money, spend money, terus inventory. Jarang banget yang ada pakai bank deposit ini. Tapi ya kita belajar aja ya. Oke. Nah, kita di sini pembahasan untuk bank deposit. Jadi bank deposit ini, prepare bank deposit digunakan dalam transaksi penerimaan uang dan hasil pencairan uang dari giro dan cek. Nah, contohnya ini kayak ini ya, tanggal 11 Januari untuk prepare bank deposit. Oke, kita balik lagi ke aplikasinya. Tapi sebelumnya kita baca dulu. Mencairkan cek atau giro yang diterima dari PT Bina Seksama ke Bank ABC perusahaan sebesar 15 juta rupiah. Oke, kita suruh cairin cek atau giro yang diterima dari PT Bina Seksama ke Bank ABC. Kita balik lagi ke aplikasi. Nah, dia masih di menu yang sama yakni menu banking, tapi fiturnya berbeda. Kita masuk ke prepare bank deposit nih, yang di sebelah pojok kanan bawah. Oke, kalau sudah kalian bisa klik aja. Dan sini dia ada beberapa ya. Yang sebenarnya yang tadi yang ini menunjukkan yang coba ya. Dia sebenarnya customer atau bang. Nah, kita ubah dulu deposit account-nya jadi Bank ABC ya. Account. Nah, di Bank ABC ini balance-nya sebesar gini, terupdate-nya. Dan select receive by-nya kita pilih all methods, ya kan, segala jenis method.
Untuk kalian mungkin bisa isi aja ya, karena kita untuk penerimaan dan untuk cek ya. Kalian kalau payment method bisa kalian pilih payment method, terus kalian pilih lagi payment method itu untuk apa. Ada cek, American Express, cash, giro, dan sebagainya. Nah, kita coba pilih cek ya. Cek. Oke. Nanti akan muncul sendiri nih. Nah, dia hanya khusus yang nampilin payment method cek. Kalau all method, nanti dia munculin semuanya. Gitu. Terus ID-nya, kita tulis deh ID-nya itu CR0014. CR 04 kali 14. Date kita isi tanggal 11 Januari. Oke, lalu memonya sudah bank deposit, jadi nggak perlu diubah lagi. Nah, di sini tinggal kalian klik aja di tabel yang pas di sini, klik deposit. Nanti akan muncul tanda centang. Nah, kalau di tanda centang berarti sudah tercairkan. Gitu. Kemudian sudah sini, kalau sudah kalian bisa klik record. Oke, sudah ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke yang tanggal 14 Januari ini ya. Sebenarnya masih aja sama ya. Jadi kalian bisa mungkin cancel aja ya. Cancel. Dan mencarikan giro yang diterima dari hasil penjualan saham biasa ke Bank ABC perusahaan sebesar 13 juta rupiah. Ini yang transaksi tanggal 14 ya. Nah, kita balik lagi ke aplikasi Map kita. Sama juga karena dia ini masih di transaksi prepare bank deposit, kita masih di di menu banking, kemudian di feature ini yang prepare bank deposit, lalu kita klik aja. Nah, sini deposit account-nya sama ya, masih di Bank ABC, jadi nggak perlu diubah lagi. Nah, balance ini ya pokoknya sebesar inilah. Di modal agak beda sih, tapi ya pokoknya tadi kan ada penambahan 15 juta, berarti sesuai deh pokoknya. Terus select receive-nya, kalau kalian mau all methods boleh, tapi kalau kalian mau lebih spesifik ke payment methods, terus kalian pilih dia dalam bentuk apa sih, kan cairin giro ya, kalian pilih giro, kalau kalian klik oke. Oh, nggak ada nih ya. Oke ya, kita ke itu aja deh, ke all methods aja lah ya. All methods. Oke, ternyata dia nggak ada. Oh, saya tahu kenapa nggak ada yang tanggal 14 Januari ini. Kita cek dulu ya. Saya kayak tanggal 14 ini dia nggak muncul karena kita belum perlu. Saya cek dulu ya. Oke. Oke, karena di sini nggak ada ya, nggak ada transaksi di bank depositnya yang buat kalau di itu kalian tanggal yang 14 ini ya, di modul kalian tanggal 14 Januari untuk yang transfer yang 13 juta itu yang di bank deposit. Nah, yang udah pernah kita pelajarin di halaman 97 di modul kalian halaman 97 yang modul halaman cetak tanggal 18 Januari
kita mesti buat dulu nih pencatatan transaksinya di receive payment. Jadi kita buat dulu di receive payment, baru kita cairin gironya di prepare bank deposit. Jadi karena ini belum ada, kita buat dulu di receive payment ya. Jadi kita cancel aja dulu. Kemudian kita ke bagian sales. Sales itu. Nah, di sini kan receive payment kan memang di menu sales ya. Kita bikin dulu di sales, terus ke receive payment. Ke fitur receive payment. Kemudian kita lihat ya. Kalau salah dia dibuatnya dalam grup with undeposit funds. Kalian cek lagi deh ke modul kalian halaman 98 97 yang tanggal 18 Januari. Dan dia menerima pembayaran sistem aneka dengan giro yang akan cair pada sekian bla 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 bla. Oke. Coba ya kita buat di receive payment-nya Bank ABC. Account. Dulu ya. Bayaran dari sistem aneka giro aneka. Oh, kita ke grup with undeposit funds. Karena belum disetorkan ya. Terus kita coba ke ini customer-nya PT Sistem Aneka. Aneka ya, Sistem Aneka. Use customer. Kita coba ke transaksi tanggal 18 Januari lagi ya, yang di halaman 97. Kemudian sudah customer ID-nya kita CR00. Pilih aja. Terus data kita ubah jadi tanggal 18 Januari 2012. Amount receipt sebesar 78.470 ya. Payment metode kita ubah jadi giro. Kita belum ini nih. Nah ini di memonya kita ubah. Bukan payment PT Sistem Aneka Indonesia seperti yang kalian udah pelajarin di video sebelumnya mengenai purchase and sales, transaksi purchase dan transaksi ya. Karena ini dia sifatnya ini dia pembayaran dari undeposit funds. Jadi kita bakal masukin ke prepare bank deposit. Nah, kita memonya giro ini akan dicatat, giro ini akan cair tanggal 19. Oh, berarti ini sudah dibuat sebelumnya ya. Oke, ini agak membingungkan. Ntar dulu ya, kita cancel aja dulu. Kita ke transaction journal dulu ya, kita cek dulu receive sales. Nah, ini kan yang tadi ada ya. Ini nih. Sudah dibuat ya. Jadi yang 18 Januari yang transaksi terakhir itu kita lihat. Ini yang 18 Januari ini ya. Kita cek.
Oke. Oke. Oke ya. Karena memang belum ditemuin. Ini mungkin akan membuat kalian bingung. Sebenarnya yang prepare banget dia, kalian perhatiin yang di halaman 98 yang catatan penting itu ya, yang atas menerima bayaran dengan undeposit funds. Karena tadi kita udah coba yang receive payment ini, yang sistem aneka ini ternyata dia dibayarkan menggunakan ini ya, group with undeposit funds. Saya menggunakan itu, tapi di sini dia nggak pakai ini. Kita buat lagi. Terus saya menggunakan group with undeposit funds ya. Kasuhan belum disetorkan. Tapi yang di transaksi tanggal 18 ini, yang sales ini, dia split pakai kita usaha, pakai si itu. Oh, coba kita buat dulu ya. Paymentnya. Customer, PT Bina Saksama Sejahtera. PT Sistem Komunikasi. Nah, ini muncul yang seperti ini. Kalau kita tulis ini 78. Kan nih. Oke, nanti kita lewatin aja ya, karena sebenarnya yang ini nggak perlu sih sebenarnya. Nggak usah, jadi kita lewatin aja yang prepare bank deposit ini, karena sebenarnya prepare deposit bank deposit ini sebenarnya nggak terlalu jadi perhatian banget sih gitu. Jadi kalian nggak perlu fokus di ini ya, prepare bank deposit sama bank register. Dan juga mungkin aja itu terjadi karena kita belum catat nih transaksinya, jadi nggak muncul. Jadi juga karena di modulnya ini nggak kasih tahu lebih jelasnya, jadi kita mungkin lewatin aja lah. Terus uh, kita coba lanjut lagi ke banking. Kita ke yang fitur selanjutnya nih, selain prepare bank deposit ya, kita coba ke fitur selanjutnya bank register. Di bank register kita pilih ke modul ya. Modul itu halaman berapa tadi? Halaman 106 yang transaksi tanggal 26 Januari 2012. Jadi melakukan penjualan tunai pada PT Untung Seksama atau service furniture sebesar 2.500.000 tanpa pajak. Jadi dia tax eksklusif nanti. Nah, dia bank register ini adalah opsi lain yang digunakan untuk mencatat penerimaan uang dari penjualan tunai, barang maupun jasa oleh perusahaan. Jadi kalau kita mencatat penerimaan uang dari penjualan kita nih yang kaitan dengan dagangan, biasa kan kita ke sales terus gitu kan, terus enter sales. Biasa kalau langsung tunai, nanti kita langsung terima paid today-nya. Kalau kita kredit, biasa receive payment kita terima dapatnya. Tapi kita bisa juga gunakan fitur bank register ini. Oke. Bank registernya juga sebenarnya jarang digunain sih, tapi kita coba-coba dulu aja kali ya.
penjualan tunai untuk servis 2.500.000. Nah, kita coba ke aplikasi webnya. Kita ke tanggal transaksi, kita mulai dari tanggal 1 Januari aja ya. Terus dia akan muncul sendiri. Jeng. Nah, kas tangan juga udah ini, balance sensor ini 11. Nah, ini transaksi yang menggunakan kasih tangan ya, jadi dari bayar tunai terus semuanya. Terus habis itu kita kan ini ya, mau coba gunain catat penjualan tunai kita tapi menggunakan bank register. Nah, kita langsung di sini. Karena kita lakukan penjualan secara tunai, maka kita kayak biasa aja sih sebenarnya, kayak kita di itu kan kalau di itu sales terus ke enter sales ya. Maka di sini type-nya kita jadi enter sales. Gitu. Karena nggak melalui quotes dulu, nggak di order dulu, langsung kita kasih faktur untuk penjualan tunai gitu. Tapi kita bikin enter sales, terus CR-nya kita ubah ya, CR 04 kali 16. DT ini kita ubah jadi tanggal 26 Januari 2012. Customernya si PT Untung Seksama. Kita melakukan transaksinya sama si PT Untung Seksama sebesar 2.500.000 ya. Masukin mana 2.500.000. Oke, kemudian X-nya kita ubah jadi NT. Karena nggak mungkin dikenain untuk pajak. Accounts payable-nya, saya kita mau ingin melakukan penjualan apa sih? Penjualan furniture ya. Furniture. Oh, service furniture. Jadi kita menjual jasa service furniture. Oke. Sudah semua. Kalau sudah kita bisa record. Nanti kalau udah record, nanti dia akan muncul nih di sini nih. Yang kita buat. Oke. Bakal baru nih, deposit, terus balance. Nah. Oke, sudah ya. Kalau sudah kita bisa cancel aja, udah balik lagi. Terus untuk untuk fitur banking, untuk menu banking udah selesai semua ya, dari spend money, terus receive money, prepare bank deposit, sama bank register. Dan yang sering itu sebenarnya spend money dan receive money sih. Prepare bank deposit sama bank register itu jarang banget dipakai. Jadi kalian nggak perlu terlalu fokus lah. Jadi kalian cukup di menu banking ini cukup di spend money sama receive money aja, karena yang luas memang yang lebih banyak dipakai yaitu seperti itu. Oke, kita akan lanjut lagi ke menu selanjutnya, yaitu inventory. Inventory. Tapi sebelumnya kita bakal masuk dulu ke modul ya. Kita baca modul dulu. Inventory ini, kalau di menu inventory, di akhir ini kita disuruh hitung lagi persediaan kita berapa sih yang sebenarnya terjadi yang ada nih. Jadi kita adjust lagi, kita hitung ulang lagi inventory kita. Kalau sebelumnya kita di menu inventory ini, biasanya kan di awal kan ya, itu untuk inventory kita berapa sih yang persediaan awal, terus untuk siap dijual. Nah, nanti yang di sini inventory yang saat ini yang kita mau bahas di akhir ini, biasanya kita untuk adjust lagi berapa yang sudah pakai untuk dijual, terus yang tersisa itu berapa yang masih di dan jadi inventory ending kita gitu. Alokasi intern dan alokasi ke harga pokok penjualan. Di sini kita melakukan stop of name lagi ya. Ada on hand, terus nanti yang count itu berapa, difference berapa. Oh ya, saya juga mau info dulu juga. Mungkin nanti kalian bakal temuin kok beda gitu. Terus antara yang on hand yang di modul sama on hand yang di modul kita nih. Yang modul sama yang di Mayapnya. Saya udah cek di on hand sama counted yang di Mayap itu 32-an. Jadi lebih banyak lah. Itu mungkin karena beda ya. Di sini stock of name ini mungkin dia beda pembahasan, jadi beda. Jadi kita nggak perlu ikutin yang di
on hand sama counted yang di modul, kita jadi hanya ikutin aja difference aja nih ya. Jadi kita cocokin aja difference-nya. Nah, untuk yang difference ini ada -1, -1, -4. Itu untuk barang-barangnya itu yang nggak sesuai antara on hand sama counted, dan kita patokannya biasa sama counted. Jadi countednya itu yang benernya gitu loh. On handnya itu biasa yang kelebihannya. Makanya di sini difference-nya ada -1, terus ada -4, -1 dan sebagainya. Patokan kita pada yang counted, angka yang di counted kita. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke aplikasi web aja kali ya. Nah, di sini kita ke menu inventory. Terus kita mau ke count inventory, kita mau hitung lagi. Nah, ini tadi saya bilang ya kan, bahwa on hand sama counted yang di modul sama yang di map kita berbeda. Dimana yang ini 32, kalau yang itu 9. Tapi kita samain aja difference di sini ya. Kita samain aja difference-nya. Oke. Tapi saya isi ini difference-nya. Nah, isinya biasa kita cuma bisa isi yang di counted-nya aja, karena kalau kita ada isi counted-nya, dia akan difference itu akan otomatis ngikutin. Nah, kita lihat nih yang casing standar dia sama ya, 32 dan 32, jadi difference 0. Terus yang CD-ROM counted itu karena dia -1 difference-nya, maka di sini counted itu 9. Lalu karena -1 kan berarti kelebihan 1 nih. Tuh, jadi kita ikutin yang counted-nya aja. Terus untuk yang hard disk 0 ya, jadi nggak ada difference. Untuk yang keyboard standard dia on hand-nya kelebihan 1, jadi kita di sini 59. Terus yang ini juga yang untuk monitor, motherboard Asus sama mouse Logitech udah pas. Kita ke prosesor Pentium nih. Ini mouse Logitech ya. Oh ya, mouse Logitech dia kekurangan 4, maka di sini counted-nya 46. Untuk prosesor Pentium sampai televisi Philips sama semua. Sekarang kita ke TV Sony. TV Sony itu dia kurang 1, maka di sini kita kurang 1, jadi counted-nya 39 ya. Kemudian untuk dan TV Sony 21 inch itu. Terus yang kurang lagi spring bed nih. Spring bed Federal 30. Oke. Ini ada 2 ya. Spring bed Federal 20 dan 30. Nah, Spring bed Federal 30 ya yang ini ya. Dia kurang 1, maka di sini yang 2. Oke. Nah, sini kan udah nih ya. Udah semua. Kalau sudah, untuk sebenarnya yang fitur count inventory ini untuk menyesuaikan jumlah persediaan barang di gudang dibandingkan dengan catatan yang dibuat oleh perusahaan. Jadi kita bandingin fisiknya sama yang di catatan, yang tercatat dia. Oke. Kalau sudah benar semua nih ya yang difference-nya, kayak kan yang counted sama difference-nya juga udah benar semua, maka kita bisa ke Active Emerald ya. Active Emerald kita ada kurang nih 37. Oke, coba kita cek lagi ya. Oh, ini dia. Spring bed ternyata dia ada kelebihan 64.
Jadi kalian lihat aja nih ya di yang, jangan lihat yang di pembahasan nomor halaman di 109, tapi pembahasan yang halaman 110 no. Itu yang benernya ya, karena yang sesuai gitu. Kita cek lagi counted sama on hand-nya di atas. Oke, berarti ini difference sudah benar semua, on hand sudah benar semua, counted sudah benar semua. Kalau sudah benar semua, kalian bisa langsung adjust inventory aja. Nah, di adjust inventory nanti akan muncul kotak dialog di sini. Default expand account. Nah, kita harus isi default adjustment account ini. Kalian ketik yang tanda panah ke bawah ya, tadi ini. Nanti akan muncul juga select from list untuk user account mau apa. Nah, kita masukin yang default ini 5.400 kali 5.400 itu apa? Data belum ada. 5.400 itu seharusnya untuk di sini seharusnya ada sih untuk ini ya. Oh ya udah. Oh, gini saja. Karena dia yang 4.000 ini belum ada ya akunnya ya. Jadi kita cancel dulu. Jadi kita cancel dulu. Ini kita minimize saja. Minimize kita buat lagi di accounts. Kita ke akun list. Kita ke cost of sales. Kita buat new akun lagi. New akunnya yang khusus untuk si selisih penyisian persediaan ya. Kita ke akun numbernya. Akun tapi ada benar cost of sales. Akun numbernya 4.000 berarti bentuknya selisih penyesuaian persediaan. Bisa kalian lihat di modul kalian halaman 110 halaman cetak. Oke, opening balance-nya biarkan 0. Kalau sudah kalian bisa klik OK, terus kalian maximize lagi. Lalu kalian pilih adjust inventory lagi, terus default adjustment account-nya kalian pilih yang 4.000 ya. Nah, udah ada tuh. Kan? Sudah. Lalu kalian bisa enter atau nggak isi account aja. Nah, ini udah benar-benar ya. Kita masukin selisih penyesuaian persediaan. Kalau sudah, kalian bisa klik continue. Nah, ada akan muncul sini di ininya. Ini seperti di yang di awal itu persediaan awal inventory akan muncul segini. Nah, ini kita data kita ubah ya. Jadi 31 Januari 2020. 2012. Namanya inventory count-nya ini kita tambahin perhitungan fisik persediaan. Oke. Dan biasanya yang di sini ini yang item number ini yang dia mengalami selisihnya berapa sih gitu. Jadi hanya yang selisihnya aja yang dilihat ya. Yang selisihnya difference itu 0 itu nggak dimasukin lagi. Seperti itu. Nah, muncul ya minus quantity-nya minus 1 terus nah F51 juga, terus account juga otomatis nge-link ke 4.000 ini berapa kan ya kan. Sudah, kalau sudah kalian bisa klik record aja ya, karena ini udah otomatis, kalian nggak perlu lagi klik account-nya karena tadi udah otomatis ke link ke selisih penyesuaian persediaan. Kalau kalian bisa klik record. Nah, ini close saja. Kalau kalian mau cek, kita bisa ke
transaction journal ya. Transaction journal ini udah benar. Terus pilih 31 Januari 2012. All deh. All inventory. Nah, ini kan penilaian awal ya. Nah, ini udah nih yang ini ya, 31 Januari 2012 nih. Perhitungan fisik persediaan. Terus itu, nah itu udah selesai untuk yang count inventory atau adjust inventory ya, untuk kita penyesuaian inventory-nya. Sekarang kita mau masuk ke menu accounts. Di menu accounts ini kita akan masuk ke fitur transfer money dan fitur record journal entry. Jadi ada dua ya, record journal entry dan transfer money. Coba cek dulu, kita ke modul dulu ya. Modul halaman 112 nih. Nah, ini untuk record journal entry. Ini untuk jurnal penyesuaian sih. Untuk penyesuaian. Kayak kalian biasa di kemarin di jasa kan ada ya penyesuaian pakai record journal entry. Nah, khusus yang di dagang, kalau kayak data penyesuaian kayak kita masuk isutan, terus kayak penggunaan perlengkapan yang habis pakai berapa, kita pakai record journal entry lagi gitu. Oke. Nah, kita masuk pembahasan dulu. Penyesuaian atau adjustment ini dalam proses akuntansi adalah merupakan proses untuk menyesuaikan berbagai akun yang akan masuk dalam penyusunan laporan keuangan. Penyesuaian dilakukan supaya laporan keuangan menyajikan berbagai akun sebagai nama mestinya. Jadi khusus untuk penyesuaian kita pakai record journal entry ya. Nah, di perusahaan dagang ini seperti itu. Dan kita masuk ke transaksi tanggal 31 Juni 2012 untuk adjustment perlengkapan, sewa, dan asuransi. Perusahaan melakukan koreksi terhadap saldo supplies, sewa dibayar di muka, dan asuransi dibayar di muka. Setelah ditaksir dan diadakan alokasi beban setiap periodik atau bulanan, ditetapkan selama bulan Januari telah dipakai untuk usaha supplies telah terpakai 1 juta, sewa yang telah terpakai sampai jatuh tempo 2 juta, dan asuransi jatuh tempo 1 juta. Nah, kita bikin data penyesuaiannya. Kita ke accounts, lalu kita ke fitur record journal entry. Nah, kita buat nih ya, oke biasa ya, 31 Januari 2012 penyesuaian ya. Adjustment bulan Januari 2012. Kalau sesuai yang di modul adjustment bulan Januari. Oke, sudah itu. Nah, kayak biasa kalau kalian belajar di jasa kemarin kan, jurnal itunya apa, penyesuaiannya misalnya beban perlengkapan dan sebagainya. Dan di perusahaan dagang khusus jurnal penyesuaian juga sama sih sebenarnya untuk di jurnal penyesuaian baik jasa maupun dagang seperti itu. Nah, dari sini pertama beban perlengkapan ya, karena dia penyesuaian untuk beban perlengkapan terlebih dahulu. Perlengkapan. Nah, biasa kan kalian sekarang dipisah ya, perlengkapan sendiri, terus penyusutan sendiri gitu ya. Nah, ini biasa kalau di dagang sih biasa kalian campur-campur gitu. Namanya juga dikasih tahu ya 1 juta ya, jadi langsung aja masuk. Itu memang sebenarnya juga di kalian di apa, di bagian pembahasan yang di modul itu kalian kalau lihat itu ada memonya ya. Jadi untuk supplies, untuk alokasi sewa dan alokasi asuransi
kalian mau tulis memonya boleh, nggak juga nggak apa-apa gitu. Karena biasanya kita bikin penyesuaian juga nggak bikin memonya kan, jadi nggak perlu. Nah, kita udah yang siapa sudah bikin, sekarang kita mau yang sewa nih, beban sewa ya, berarti yang sewa yang sudah terpakai beban sewa itu sebesar 2 juta ya. Terakhir yang asuransi, beban asuransinya ya, beban asuransi misalkan sebesar 1 juta rupiah, dan pada asuransi dibayar di muka sebesar 1 juta rupiah juga. Oke, pastikan ini udah benar semua. Terus autopilot sudah 0, taxnya juga udah ente ya, ada next non taxable karena nggak dikenain pajak. Kalau sudah, kalian boleh record. Dan baik lagi ya, kalau untuk memo terserah kalian mau tulis atau enggak. Kalau saya sih kayaknya enggak, karena udah adjustment ini juga udah kasih tahu ya, beban perlengkapan sama asuransi, jadi nggak perlu ditulis lagi memonya lah. Ini untuk jurnal penyesuaian. Oke, bisa di record aja. Habis itu kita akan lanjut lagi ke penyesuaian berikutnya nih. Penyesuaian untuk penyisian piutang 4 lagi. Disebutin perusahaan menetapkan besarnya. Perusahaan menetapkan besarnya jumlah penyisian untuk tiap kelompok aktif tetap bulan Januari. Oh, ini yang aset tetap ya. Kita ke piutang dulu deh. Piutang belum ya. Oke, kita ke aset tetap dulu, penyusunan tetap. Perusahaan menetapkan besarnya jumlah penyusutan untuk tiap kelompok aktivitas tetap bulan Januari 2012 untuk gedung 1250, kendaraan 2.500, perawatan 1250. Nah, ini enak nih, udah langsung kasih tahu. Jadi kita tinggal masukin nominalnya aja. Kalau kemarin kan di jasa kita cari dulu nih berapa ya kan, gedung berapa, kendaraan berapa, perawatan berapa. Tapi kalau di sini udah kasih tahu semuanya. Oke, kita balik lagi. Nah, seperti tadi ya, jadi kita masih di record journal entry. Kita memonya tulis adjustment aktif tetap. Selama sebenarnya aktif tetap untuk Januari 2012 sih, Januari 2012. Itu juga sama yang 31 Januari 2012 karena ini penyesuaian biasa di akhir periode. Tuh. Nah, itu aktivitas tetapnya apa aja? Ada gedung, kendaraan, dan peralatan ya. Biasa kalau penyusutan aktif tetap, jurnalnya beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Beban penyusutan. Terserah ini kalau beban penyusutannya kalian mau jadiin satu gitu ya, jadi udah total seluruhnya boleh, atau satu-satu juga boleh. Beban penyusutan pada akumulasi siapa, beban penyusutan pada akumulasi siapa, beban penyusutan pada akumulasi siapa, bebas itu kalian. Kita mulai dari gedung. Oke. Terus ini saya buat dulu deh semuanya. Oke. Kita ke 1. Ya. Oke, aku masih menyusun perawatan terakhir. Sekarang. Terus nominalnya juga dikasih tahu semua ya. Di modul ada yang 1250,
ini kalian tinggal klik aja ke kredit, nanti dia akan otomatis keluar sendiri kayak biasa. Terus yang penyusutan kendaraan 2.500.000. Oke. Dan untuk penyusutan akumulasi peralatan 1.250 juga. Nah, pasti apa value dan 0 dan status deteksi ini NT. Kalau udah, kalian bisa klik record. Nah, terakhir di penyusutan ini itu untuk penyelesaian penyisian piutang tertagi. Nah, ini kita masih juga pakai record journal entry tutorial, lalu date-nya sama ya 31 Desember 2012. Memonya kita ubah jadi adjustment penyisian piutang. Nah, sudah. Nah, kita lihat lagi ke modulnya yang penyisian piutang ini. Perusahaan menetapkan besaran saldo penyisian piutang tak tertagih ditetapkan sebesar 2% dari saldo piutang Januari 2012. Gimana? Saldo piutang Januari ini 252.243 Januari 2012. Untuk saldonya ini sebesar 2%. Penyisiannya sudah 504. Terus saldo sebelum adjustment 3.040. Berarti adjustment yang terjadi itu ada tambahan 1.644.870. Nah, ini harus tahu, jadi tinggal kita masukin aja angkanya 1.644.000 ini. Oke. Kira kalian biasa aja di penyisian piutang, berarti beban piutang tak tertagih pada penyisian piutang tak tertagih ya. Seperti itu. Kayak belajar di Akdas atau di Inter ya. Jadi kita mulai dari beban penyisian piutang tak tertagih. Karena kita ingin mencatat kerugian piutang tak tertagih kita, dan ini kita selalu kalau beban penyisian piutang tak tertagih pada penyisian piutang tak tertagih, berarti kita menggunakan metode cadangan ya, cadangan piutang, bukan metode langsung. Piutang tak tertagih, terus oke, kisakan 1.644.870. Oke, terus pada piutang tak tertagih, bisa piutang tak tertagih sama juga. Oke, kalau udah klik, kalian klik aja di kredit, nanti akan muncul sendiri dan ini nanti akan balance. Auto balance 0, XNT, lalu kalian bisa klik record. Nah, kita mau coba sekarang yang fitur transfer money di menu account. Ya, pas banget di sebelahnya record journal entry nih, sebelah kiri dari record journal entry nih di menu account. Oke. Pembahasannya yang transfer money. Jadi transfer money ini digunakan untuk mencatat transaksi mutasi atau pemindahan uang kas, baik ke kas tangan maupun kas di bank ya. Untuk jurnal store tunai atau tarik tunai. Kita mau ada dua jenis transaksi, ada store tunai dan juga tarik tunai di transfer money. Mulai dari contoh soal yang 15 Januari 2012. Bisa menyetor uang tunai senilai 2 juta rupiah ke bank ABC. Nah, kita masuk ke modul accounts atau menu accounts di aplikasi webnya. Ini ya. Lalu kita ke fitur transfer money. Kemudian di sini kita akan disuguhkan dengan nomor transfernya berapa, transfer date-nya, maksudnya transfernya tanggal berapa, kemudian transfer money from dan transfer money to. Jadi transfer money dari mana ke terus ke siapa gitu. Untuk amount-nya juga berapa nilai yang kita transfer. Memonya kita mau tulis mau transfer atau apapun bebas ya. Nah, untuk yang tanggal 15 Januari ini menyetor uang tunai senilai 2 juta ke bank ABC. Kita lihat.
transfernya kita udah transfer 001 jadi nggak perlu diubah. Transfer data kita ubah jadi 15 Januari 2012. Transfer money itunya kita ubah jadi ke bank ABC karena kita ingin transfer ke bank ABC ya. Nah, karena nggak disebutin from-nya dari mana, kita anggapannya ini dia kita transfer dari kas kita yang di tangan nih, kas tangan. Untuk amount-nya sebesar 2 juta rupiah. Kita isi 2 juta rupiah. Memonya money transfer ya, jadi nggak perlu diubah lagi. Nanti di sini ada keterangan untuk current balance-nya dan balance after transfer. Itu. Nah, kas tangan kan sebelumnya 13.620. Setelah dia melakukan transfer, dia berkurang 11.620. Nah, di Bank ABC dia sebelumnya 100 juta 900 sekian. Dia mendapatkan transfer dari kas tangan sebesar 2 juta, maka dia dapat segini. Kalau sudah, kalian bisa klik record. Oke. Nah, selanjutnya kita akan ke transfer uang nih. Nah, itu kan sebelumnya kan kita tarik tunai ya. Setor tunai, tarik tunai. Setor tarik tunai sama aja sebenarnya. Kalau mau tarik tunai, boleh transfer money dari bank mana. Transfer money itu kalau nggak kas tangan atau kas apapun itu yang kita bisa jadi uang kita pegang gitu. Nah, kita mau lanjut ke transaksi kedua nih. Selanjutnya, klik lagi ke modul. Ini kan yang 15 Januari setor tunai. Kita ke yang transfer uang, 1 Januari 2012. Pada perusahaan memindahkan uang dari Bank ABC ke Bank Poli sebesar 1 juta rupiah. Nah, kita mau transfer antar bank ya. Tuh. Nah, kita bisa langsung aja ke aplikasi web kita, sama ke menu accounts, terus ke fitur transfer money. Ini untuk nomor transfernya nggak usah diubah, terus transfer data kita ubah jadi tanggal 31 Januari ya. Karena dia ingin melakukan transfer antar bank, maka kita ubah nih transfer money from sama transfer money itunya ke bank mana dan dari bank mana. Nah, dia transfer dari bank ABC ya, dia mau dari bank ABC ke bank Poli, maka transfer money from kita dari bank ABC disekan, terus transfer money itunya kita ke bank Poli disekan lagi. Oke, amountnya sebesar berapa? Amountnya itu sebesar 1 juta rupiah. Kita isi 1 juta rupiah. Kemudian untuk memonya ini gak usah diganti karena memang statusnya kita melakukan transfer kan ya. Tapi transfernya itu antar bank. Nah, itu nanti kita bakal di sini akan kasih tahu, dilihat nih. Jadi dikasih lihat berapa current balance dan balance after transfer. Di mana Bank ABC dia bakal berkurang ya, karena dia kan yang melakukan transfer ya ke Bank Poli. Bank Poli dia akan justru bertambah gitu, 1 juta. Terus sudah, kalian bisa klik record. Oke. Kita cancel dulu. Nah, untuk yang menu account sini yang baik itu record journal entry untuk penyesuaian dan transfer money itu yang berkaitan dengan transfer uang atau baik itu setor dan atau tarik tunai dan transfer antar bank itu sudah selesai ya. Nah, kita masuk ke yang terakhir nih, pembahasan terakhir mengenai reports atau laporannya. Reports, kalau reports sih sebenarnya kayak biasa aja ya, kayak kita mau nampilin profit or loss sama balance sheet. Nah, itu kayak biasa, kayak kemarin di perusahaan jasa, kalian bisa ke ini, yang ini menu report yang di sini, terus kalian pilih index to report. Index to report di sini pasti di sini masih account ya, karena kita ingin nampilin yang profit or loss sama balance sheet. Lalu kalian pilih profit and loss, pilih yang profit and loss accrual. Sudah, kalian bisa klik display. Oh, ini karena kita belum ini.
Oh, ini karena kita buatnya 1 Desember 2012. Tapi kita ubah jadi date from-nya di 1 Januari 2012 sampai, nah, sebenarnya kalian cukup aja bikin dari 1 Januari 2012 sampai 31 Januari 2012. Karena memang kita kan hanya bikin transaksi hanya ke 1 bulan saja ya. Gitu. Tujuan komputer sekian, kemudian segala macam sekian nanti. Nah, sebutin sampai kita dapat. Nah, ini net profit for loss sebesar 564.659 sekian. Oh, nggak ada perubahan ya, karena kita cuma baru transaksi 1 bulan aja gitu. Oke, seperti ini. Oke, kalau sudah kalian bisa klik close. Nah, selanjutnya kita ingin tampilin balance sheet-nya ya. Balance sheet berarti kalian tadi kan sudah di profit and loss. Nah, ini masih sama. Di menu report, terus index to report. Kalau kita pilih yang standard balance sheet. Standard balance sheet kita pilih setelah itu kalian klik display. Nah, dia ada 31 Januari 2012. Oke. Nah, ini udah muncul ini ya. Besar ini ya. Asetnya sekitar segini. Total aset sebesar 2 miliar sekian. Liabilities 906 sekian. Dan equity-nya jadi 1,6. Nah, ini pasti balance sih biasa. Seperti itu. Jadi kayak kalian nampilin laporan report di perusahaan jasa aja, cuman profit and loss sama balance sheet gitu. Baik, kalau sudah selesai kalian bisa klik close lagi. Baik, untuk yang pertemuan kali ini atau session ke-10 ini sudah selesai ya, dari yang pertama mengenai banking sampai yang reports. Nah, dan juga ini sudah selesai untuk PT Sukses Makmur Sentosa. Maka untuk perusahaan PT Sukses Makmur Sentosa selesai. Dan selanjutnya di session 11 dan 12 kita bakal bahas soal tambahan buat perusahaan dagang. Dan intinya yang di perusahaan dagang ini kalian gunain fitur-fitur yang jadi pembahasan yang sering nih, kayak sales, purchase, terus di banking kalian pilih yang spend money sama receive money sih. Fokusin di situ aja. Ya, untuk yang prepare bank deposit sama bank register nggak terlalu karena emang jarang keluar. Terus accounts biasa di transfer money, terus record journal entry, inventory di count inventory dan adjust inventory, card file biasa mengenai card list dan sebagainya. Oke, sekian untuk pertemuan session 10. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata atau salah ucap. Dan semoga pembahasan ini berguna untuk kalian. Terima kasih. Dan juga jangan lupa ya kalian close. Kalau pilih quick no report. Kalau kalian mau bikin backup kalian bisa pilih yes. Kalau enggak kalian bisa pilih no. Ya mendingan bikin backup aja deh. Di backup all data, terus cek company file for errors. Yang atas-atas ya biasa ya. Terus continue. Nanti akan muncul di backup di folder kalian. Terus kalian langsung aja save dan oke. Oke, sekian pembahasan season 10. Terima kasih.